Oke, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, duribat alaihimudz dzillah ainama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyassir rahimahu. Shadaqallahul adzim. Para pendengar, para penonton di mana saja Anda berada yang berbahagia, kaum muslimin muslimat, keluarga besar PKUW yang berbahagia. Malam ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika kita bersyukur, ini betul-betul kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa demikian? Mungkin timbul pertanyaan. Karena alhamdulillahirabbil alamin itu adalah bahagian dari ayat Al-Qur'an, yaitu surat Al-Fatihah. Makanya kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran, maka Allah akan memberikan kepadanya asra hasanatun, 10 kebaikan. Jadi alhamdulillahirabbil alamin itu hampir 19 huruf di kita baca. Jadi nilainya sangat luar biasa. Yang kedua, ya, kalau kita baca alhamdulillahirabbil alamin, insya Allah kata para ahli psikolog, ahli kejiwaan, akan langsung keluar dari diri kita aura positif. Ya. Jadi aura positif akan keluar. Karena biasanya kalau orang ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, itu langsung wajahnya kelihatan cerah, senyumnya sumringah, kata orangnya enggak? Tak ada orang yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin tapi keningnya kerutnya 17, enggak ada itu. Kecuali dua hal. Mana yang dua itu? Pertama, hutangnya belum lunas, kredit belum selesai, ya enggak? Baru dia tak sedap mengucapkan alhamdulillah. Kedua, selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini juga diucapkan karena kata Nabi, man sholla, siapa yang bersolawat kepadaku solatan dengan satu kali solawat, sallallahu alaihi asran, maka Allah akan menurunkan rahmat untuknya 10, bahkan mengangkat dosanya atau menghapus dosanya 10, bahkan mengangkat derajatnya 10 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar, para penonton yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang indahnya silaturahmi. Ya, kalau kita lihat memang silaturahmi itu berasal dari bahasa Arab. Ada dua kata, silahun, artinya hubungan. Kemudian ada rahim, kekeluargaan, persaudaraan. Hubungan persaudaraan, hubungan kekeluargaan itu dikenal dengan silaturahim. Di dalam ayat Al-Quran, memang silaturahim ini banyak sekali disebut dalam ayat. Ya. Salah satu diantaranya, tadi sengaja kita petik, surat Ali Imran ayat 112, kalau saya tidak salah. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, duribat alaihimudz dzillah, akan selalu dihinakan oleh Allah di mana saja manusia itu berada. Jadi kita dihinakan Allah di mana kita berada. Kita ada yang berada di Jakarta, ada yang berada di Bandung, di Padang, di Solo, di Batam, di mana saja kita berada akan dihinakan Allah. Illa, nah ini dulu ketika belajar bahasa Arab dengan Pak Yon ya, illa itu istisna. Kecuali yang tidak dihinakan Allah itu ada dua. Ya,
illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kecuali orang yang baik hubungannya dengan Allah dan baik pula hubungannya sesama manusia. Baik hubungan dengan Allah itu kita kenal dengan hablum minallah. Baik hubungan sama manusia itu kita kenal dengan hablum minan nas. Atau dalam prakteknya kita lakukan dengan silaturahim. Ini yang pertama yang perlu kita catat, bahwa orang yang suka bersilaturahim, orang yang selalu menjaga hubungannya dengan Allah, menjaga hubungannya sama manusia, itu tidak akan pernah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pertemuan malam ini ya, atau makna silaturahim itu salah satu diantaranya memang memperkuat yang dua ini. Bagaimana terus kita memperkuat hablum minallah kita dan hablum minan nas. Ya, saya ingin terus mengajak kepada kita semua, khususnya kepada dulu para santri-santri kita, agar tetap menjaga hablum minallah kita dengan sebaik-baiknya. Terutama bagaimana sholat kita, bagaimana ibadah kita kepada Allah, tetap kita jaga dengan sebaik-baiknya. Karena orang itu akan bahagia kalau dia memang dekat dengan Allah. Makanya diingatkan lagi dalam surat Toha ayat 10. Apa kata Allah? Wa man a'rada an zikri fa inna lahu mahisyatan donka wa nakhsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang menjauhkan hubungannya dengan Allah, melupakan Allah, ingat, maka Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang sempit. Walaupun rumahnya besar. Ya. Kan sering jadi sebutan oleh orang-orang kita. Rumahnya rumahnya bagus bertingkat. Mobilnya baru mengkilat. Apalagi duitnya banyak berlipat-lipat. Apalagi sambungannya itu. Kadang-kadang bininya sampai 4. Tapi tiap hari kiamat. Kenapa? Karena dia jauh dari Allah. Jadi kalau jauh dari Allah, sempit kehidupan kita. Dan paling berbahaya, wa nakhsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti di akhirat, ya, dia akan dibangkit oleh Allah dalam keadaan buta dan gelap gulita. Sampai dia bertanya kepada Allah, kenapa saya buta dan gelap gulita? Allah katakan, engkau dulu menjauh dariku. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan seperti ini akan kembali mengingatkan kita, memantapkan hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, kita sama manusia. Bagaimana terus kita bersilaturahim, ya, walaupun silaturahim itu hari ini ya barangkali mohon maaf tidak, karena dalam Al-Quran juga diingatkan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Dan persaudaraan seorang mukmin tidak akan dibatasi oleh teritorial negara, oleh batas-batas wilayah negara, bahkan batas-batas bahasa, batas-batas warna kulit. Kenapa demikian? Karena kalau kita seiman, seakidah, itu saudara kita. Apalagi kita memang dulu pernah ada hubungan emosional, ya. Dari kita satu alma mater, punya kenang-kenangan yang indah tentunya. Ya. Baik, jadi silaturahim itu ya tetap kita rapatkan, kita galang. Walaupun lewat dunia maya seperti malam ini. Ya, mungkin secara langsung kita tidak saling berjumpa, tapi lewat kata orang sekarang, lewat daring, lewat dunia maya, kita bisa saling bertatap muka. Ya, Ramzil jauh di sana, saya jauh di Batam, tapi kita ketemu di dunia maya. Ya, alhamdulillah. Apakah betul-betul ada dunia maya ini? Ada, ya. Ini nampak wajah Herman, nampak wajah Monris, nampak ini malam hari ini. Apakah ini wajah sebenarnya? Insya Allah iya, ya. Iya, masih wajah-wajah yang dulu juga. Walaupun sekarang sudah jadi mak-mak sama pak-pak, ya enggak?
Tapi masih wajah-wajah yang lama dulu. Alhamdulillah. Dan silaturahmi ini terus kita lakukan. Kenapa kata Nabi? Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasir rahimahu. Jadi siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dilapangkan rezekinya, diberkahkan umurnya, konsepnya cuma satu, falyasir rahimahu. Banyak-banyaklah bersilaturahim. Jadi luar biasa. Hari ini terasa oleh kita yang dulu barangkali kalau Elsandra dulu itu 3 tahun, berarti absennya 3 tahun itu. Setiap hari disebutkan, sebut angkat tangan ya enggak? Siap Pak, hadir Pak, gitu kan? Alhamdulillah. Jadi hari ini terulang kembali silaturahmi kita, walaupun dalam jarak yang sudah berbeda alam apanya, tempatnya, tapi insya Allah kita rasakan. Yang penting masih satu alam ya, alam dunia. Kalau sudah di alam akhirat, itu lain lagi caranya nanti. Mungkin hanya bisa lewat doa ya, lewat doa ya. Kalau sudah di alam akhirat, kalau di alam dunia masih bisa. Alhamdulillah. Jadi melapangkan rezeki, meluaskan rezeki, memberkahkan umur. Karena begini, ada cerita, ya. Kalau silaturahmi ini tetap kita jaga, hubungan baik ini tetap kita rajut terus menerus, ya. Ini memang rezeki secara langsung, ya. Saya nggak tahu malam ini mungkin ada juga yang minta nomor rekening Pak Ustadz ya enggak? Kenapa? Oh rupanya ada rezeki ya enggak? Alhamdulillah. Tapi intinya bukan itu saja. Intinya apa? Ya, mungkin ketika kita bersilaturahmi, ada kawan kita, sahabat kita, teman kita yang tinggal di Jakarta. Kita mau ke Jakarta ini. Ya, diteleponlah telepon. Bapak mau ke Jakarta. Ya, katanya nanti mampir Pak ya ke gubuk kami. Rupanya bukan gubuk, kayak istana rumahnya enggak? Alhamdulillah. Intinya apa? Ya, Bapak nggak usah nginap di hotel lah Pak. Nginap di gubuk kami saja. Pak, nggak usah makan di rumah makan, di restoran. Makan, apa kata orang kita, jus sambalado aja di rumah Bapak. Ya, enggak? Itu kata dia, basa-basi dia. Bapak nggak usah nyewa taksi Pak. Bisa Bapak nanti kami jemputlah dengan mobil kami, walaupun mobil bodong. Itu kata-kata yang sederhana, tapi intinya coba kita hitung. Udah berapa duitnya itu? Ya, hotelnya harusnya bayar, nggak jadi bayar. Kenapa? Silaturahmi, hubungan baik masih terjaga. Apalagi makan seharusnya di restoran. Kalau 3 kali sehari, 3 hari di Jakarta, berapa kali makan? Ya, bayar. Apalagi kalau seandainya mobil harus rental, ya 400.000 dengan 500.000 dengan sopirnya sehari. Ini tidak perlu rental lagi. Itu sudah berapa? Intinya seperti itu. Kemudian dalam bentuk yang sederhana, karena ada kontak-kontak kita juga, silaturahmi kita terjaga, Jufra sama Yanda, apa namanya, ada kontak. Kebetulan anaknya sudah gadis. Anak Jufra sudah bujang, anak Yandra sudah gadis. Akhirnya apa? Ketemu. Akhirnya jadi, apa kata orang? Bisanan, ya enggak? Itu kan silaturahmi yang memang membuahkan rezeki. Dan biasanya kalau kita bersilaturahmi, belum mulai ngobrolnya, kuenya sudah terhidang, airnya kadang-kadang ada air warna putih, ada air warna hijau, warna biru, ya enggak? Ada warna hitam juga kalau disediakan kopi hangat. Nah, sekarang memang enggak ada ini, karena dunia maya ini beginilah. Nasibnya dunia maya ini begini, tak ada kopinya, ya enggak? Tapi intinya, silaturahmi itu sangat-sangat luar biasa. Cobalah kita rasakan. Dan silaturahmi itu dalam bahasa bisnis juga luar biasa. Apa? Relasi. Kalau kita punya relasi, ya apalagi ada yang berjualan online, ada yang berdagang, ada yang jadi ustadz, ya itu sebenarnya kan relasi. Semakin banyak relasi kita dengan orang, ya insya Allah semakin luar biasa. Saya besok Jumat, mulai dari subuh, ya subuh di masjid ini, jam 10, ada lagi di tempat ini, khutbah Jumat, habis zuhur, habis asar, habis isya. 6 besok. Kenapa? Karena relasi kita baik dengan orang lain. Coba kalau relasi tidak ada, tak mau kenal aja. Ya, kadang-kadang jalan, nengoknya ke atas terus. Lubang hidungnya juga ke atas.
Kadang-kadang nggak nginjak tanah, ya enggak? Kuntilanak itu kan. Nah, artinya apa? Kita jangan sombong. Jadi tetap rendah hati. Silaturahmi kita jaga, kekeluargaan kita jaga. Dan saya yakin keluarga besar PKUW itu salah satu keluarga besar yang memang silaturahminya luar biasa. Dan ini kalau jadi ini bentuk silaturahmi yang betul-betul mendatangkan keberkahan. Ya, kalau jadi nanti kita sudah bincang-bincang, kalau nanti terwujud tahfiz Quran PKUW ini kan suatu luar biasa ini. Dari mana mulanya? Dari silaturahmi lewat grup WA. Dan saya lihat grup WA itu juga mendatangkan hasil-hasil yang besar. Pada silaturahmi di grup WA saja. Kenapa? Ada yang sudah mau memberikan dananya sekian juta, sekian ratus ribu. Alhamdulillah. Bahkan Ramzil kemarin kalau tidak salah, karena masih silaturahmi dengan Bu Upi, dapat kiriman khusus dari Bu Upi. Ya enggak? Ini kan cerita sederhana, tapi luar biasa. Ya enggak Ramzil ya? Alhamdulillah. Kami aja yang belum dapat dengan Pak Faizal ini. Ya, mudah-mudahan nanti ada anak-anak yang WA kami, Pak, mana nomor rekeningnya ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, jadi memang nanti ini tidak bisa putus kali ini mungkin. Nanti kita lanjutkan. Karena syarat silaturahmi itu ada 4 ta. Nanti kita jelaskan. Apa 4 ta itu? Dan yang membuat silaturahmi kita jadi kacau, jadi bubar, juga ada 4 hal yang nanti merusak silaturahmi kita. Menjadi hama wering ini. Jadi sengaja digantung-gantunglah kajinya, jangan semuanya hari ini, supaya nanti diundang lagi oleh Jufra ya. Alhamdulillah. Baik. Kemudian juga memberkahkan umur kita. Hari ini saya tengok tadi si Mondris, Ramzil, Pak Faizal pun senyum-senyum. Nah, ini senyum ini membuat kita sehat ini ya, Dak? Kemarin ada satu dokter, ya, satu dokter. Ya, satu dokter ini sudah kewalahan ini. Bagaimana cara mengobati pasiennya? Ya, bagaimana cara mengobati pasien? Diobat dengan ini tak juga, diobat dengan ini tak juga. Akhirnya dokter ini memberikan satu obat. Katanya apa? Obat Bapak cuma 1. Bapak udah dikasih obat ini tak juga sehat. Dikasih obat ini tak juga sembuh. Dikasih obat ini tak juga berkurang sakitnya. Maka obat Bapak cuma 1 aja. Apa itu? Bapak harus ketawa setiap hari, tersenyum setiap hari, minimal 10 kali. Pulanglah pasien ini, kemudian dia praktekkan sampai di rumah, tersenyumlah dengan cucu. Nah, makanya kalau sudah punya cucu kan, Pak Ustadz sudah punya cucu nih, alhamdulillah. Luar biasa kalau sudah punya cucu, ya enggak? Tersenyum dengan cucu, tersenyum dengan teman, tersenyum dengan anak, itu rupanya jadi obat. Ketawa, ya, ketawa yang membuat hati kita jadi senang. Oh, itu rupanya jadi sehat, jadi awet muda. Jadi kadang-kadang saya jamaah tanya juga, kalau ibu-ibunya agak muda, Pak Ustadz berapa umur? Saya bilang, 35 Bu, saya bilang. Masih muda Ustadz ya? Iya, saya bilang. Kalau dibilang pun semester 7 pun masih bisa juga ya enggak? Wajah kan masih boleh lah enggak? Nah, intinya apa? Kalau kita banyak bersilaturahim, insya Allah umur kita akan lebih berkah. Akhirnya apa? Betul, sehat pasien tadi. Cuman, nah ini dilarang oleh dokter tadi. Jangan sampai senyum-senyum dan ketawa-ketawa sendiri. Itu nanti dibawa ke rumah sakit jiwa itu kan? Nah, kalau sudah seperti itu. Baik. Mungkin itu pencerahan kita hari ini ya. Karena kita jam 8 juga ditunggu nanti di tempat lain. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya apa? Intinya apa? Bahwa pesan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, silaturahmi itu mendatangkan rezeki dan memberkahkan umur. Kemudian Nabi mengingatkan betul. Kata Nabi, la tadkhulul jannah. Tidak akan pernah mencium baunya surga. Siapa mereka? Khatmur rahmi. Orang yang memutuskan silaturahim. Makanya silaturahim ini perlu kita jaga. Dan ini kegiatan yang sangat positif, Jufra. Ya, sebagai sponsori kegiatan kita malam ini. Sangat positif sekali dan luar biasa sekali. Mudah-mudahan tetap berlanjutlah, insya Allah. Ya, demikian.
Untuk sementara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama.